Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miratus Soleha. Saya dari semester 7 PAI Reguler. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Pengorganisasian. Dasar pertimbangan pengorganisasian yaitu ada 4. Yang pertama, pekerjaan. Yang kedua, tempat bekerja. Yang ketiga, hubungan-hubungan yang terjalin dalam menjalankan pekerjaan. Yang keempat, yaitu orang-orangnya sendiri. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kelompok atau sebuah kelompok yang saling berinteraksi dan kerjasama untuk proses tujuan bersama. Dengan demikian, suatu organisasi minimum memiliki 3 elemen yang saling berkaitan. Yang pertama, sekelompok orang. Sekelompok orang adalah terdapat suatu kelompok yang berkaitan dengan ketaatan dan kebijakan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu interaksi dan kerjasama. Dalam suatu organisasi harus memiliki seseorang yang dapat menjalinkan hubungan timbal balik serta memberikan dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan apa yang dimaksud dari tujuan organisasi tersebut, lalu sasaran serta mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu tujuan bersama. Dalam suatu organisasi memiliki sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nurul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai site pengorganisasian. Ada 4 pilar dalam organisasi. 1. Division of working. 2. Departmentalization. 3. Hierarchy. Dan keempat, coordination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maya Putri. Dalam materi konsep dasar pengorganisasian, ada 4 pilar dasar pada proses pengorganisasian yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan juga Gilbert. 4 pilar tersebut telah teman saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan suatu upaya atau usaha untuk menyederhanakan seluruh kegiatan pekerjaan yang mungkin sifatnya kompleks kepada yang lebih sederhana dan lebih spesifik. Untuk selanjutnya, setiap orang diberikan tugas pada pekerjaan yang lebih spesifik dan lebih sederhana tersebut. Pilar yang kedua yaitu pengelompokan. Setelah pekerjaan-pekerjaan tersebut dispesifikkan, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriterianya yang sejenis. Dan yang ketiga ada hierarki, yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Contohnya, ada kepala restoran atau owner, dan di bawah owner itu ada bagian keuangan, ada bagian pelayanan, dan ada bagian dapur. Pilar yang terakhir yaitu pilar yang keempat adalah proses koordinasi atau coordination. Setelah pekerjaan dibagi, ditentukan bagiannya dan juga ditentukan hierarki organisasinya, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana proses pembagian kerja tersebut, penentuan desain organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Itulah keempat pilar dalam proses pengorganisasian. Yang pertama yaitu proses pembagian kerja, yang kedua yaitu proses pengelompokan kerja, yang ketiga yaitu proses penentuan hierarki, serta yang keempat atau yang terakhir yaitu proses pengorganisasian atau coordination. Pendekatan untuk efektivitas koordinasi ada 3, yaitu pertama meningkatkan manajemen dasar, yang kedua meningkatkan potensi koordinasi, dan yang ketiga mengurangi kebutuhan koordinasi.
Pengorganisasian madrasah jika dilihat secara konteks sosial, madrasah juga termasuk kategori organisasi yang berinteraksi dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Proses pengelolaan organisasi di madrasah dan pesantren juga diperlukan dengan adanya kebijakan kepemimpinan yang dapat memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya suatu kreativitas dan inovasi sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak yang baik bagi suatu organisasi. Berdasarkan kurikulumnya, madrasah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu madrasah diniyah, madrasah SKB 3 Menteri, dan madrasah pesantren. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan agama yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Nah, madrasah diniyah ini adalah lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa-siswi yang belajar di sekolah umum. Yang kedua, madrasah SKB 3 Menteri. Apa itu madrasah SKB 3 Menteri? Adalah madrasah yang mata pelajarannya disamakan dengan sekolah umum yang sederajat. Misalkan, madrasah ibtidaiyah, mata pelajarannya disamakan dengan sekolah dasar negeri, dan madrasah sanawiyah, mata pelajarannya disamakan dengan sekolah menengah pertama, dan madrasah aliyah, mata pelajarannya disamakan juga dengan sekolah menengah atas sederajat. Yang ketiga adalah madrasah pesantren. Apa itu madrasah pesantren? Adalah madrasah yang menggunakan sistem pondok pesantren. Jika dilihat dari segi kurikulumnya, madrasah pesantren dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, seluruh kurikulumnya diatur dan dikelola oleh pondok pesantren itu sendiri. Yang kedua, mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum madrasah SKB 3 Menteri, sedangkan mata pelajaran agamanya disesuaikan dengan pondok pesantren itu sendiri. Proses dalam organisasi ditandai dengan adanya kegiatan individu atau kegiatan bersama. Baik, selanjutnya ada 6 proses dalam organisasi. Yang pertama, hubungan antar peranan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, pengendalian. Yang keempat, kontribusi. Yang kelima, sosialisasi. Dan yang keenam, supervisi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dengan judul pengorganisasian madrasah dari kelompok kami semester 7 PAI reguler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.